Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah biodiversitas tentang Kingdom Protista, milik tumbuhan dan perannya bagi kehidupan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Dwi Rahmawati, Ahmad Syamsifuddin, dan Herina Indah Septiani. Topik pembahasan yang pertama ada protista menyerupai tumbuhan, yang kedua reproduksi gangga, yang ketiga klasifikasi ganggang, dan yang keempat peran protista menyerupai ganggang dalam kehidupan. Yang pertama, protista menyerupai tumbuhan. Ganggang atau alga adalah protista yang bersifat fotoautrotrof karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil dan plastida yang berisi berbagai pigmen fotosintetik lainnya. Alga atau protista mirip tumbuhan, mempunyai klorofil dan mampu berfotosintesis seperti halnya tumbuhan. Ciri-ciri ganggang. Yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh ganggang. Tubuh ganggang ada yang bersel satu atau uniseluler, adapun bersel banyak atau multiseluler. Ukuran tubuh ganggang bervariasi mulai dari yang makroskopis berukuran 60 meter. Contoh ganggang mikroskopis antara lain Volvox, Chlorella, Shunura, Scindesmus, Gleyobotrytis, Goniotloris, Euglena navicula, Miscoccus, Serratium, dan Cyclodelal. Ganggang memiliki bentuk tubuh yang tetap karena sel-selnya memiliki dinding sel. Ganggang mikroskopis terdiri atas satu sel dengan bentuk dan bervariasi, yaitu bulat, oval, kotak, segitiga, batang, dan seperti bintang. Struktur tubuh ganggang yaitu bersifat eukariotik, memiliki membran inti serta memiliki dinding sel dan kloroplas. Dinding sel mengandung selulosa, hemiselulosa, silica, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, algin, agar, dan karangenan. Bahan-bahan tersebut membentuk gel sehingga ganggang terasa berlendir atau seperti karet. Ganggang dapat melakukan fotosintesis atau bersifat autotrof. Selain itu, ditemukan pigmen lain berupa vicocyanin atau pigmen biru, phycoerythrin, pigmen merah, fucosanthin, pigmen coklat, pigmen karotin, pigmen keemasan, dan xanthophyll, pigmen bening. Adanya pigmen-pigmen tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam mengklasifikasikan ganggang. Cara hidup dan habitat ganggang. Berdasarkan tempat hidupnya, ganggang dibedakan ke dalam beberapa kelompok berikut. Yang pertama, ganggang subaerial atau hidup di permukaan air. Ganggang intertidal secara periodik muncul ke permukaan air karena terbawa oleh pasang surut air. Yang ketiga, ganggang sublitoral berada di bawah permukaan air. Dan yang terakhir ada ganggang edafik, hidup di lumpur atau pasir di dasar perairan. Reproduksi gangga. Gangga bereproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual generatif. Ganggang yang hanya mampu bereproduksi secara aseksual, misalnya Euglena, pembelahan biner. Ganggang yang mampu bereproduksi secara aseksual dan seksual dengan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya, dan bereproduksi secara seksual dengan konjugasi, contohnya Spirogyra. Namun ada pula ganggang yang bereproduksi baik secara aseksual maupun seksual, tetapi terjadi secara bergiliran dalam siklus hidupnya yang disebut dengan metagenesis. Metagenesis adalah
pergiliran keturunan antara generasi gametofit atau penghasil ke sel kelamin dengan generasi sporofit atau penghasil spora. Misalnya Amigrid dan Lia. Klasifikasi ganggang. Berdasarkan pigmen dominan, ganggang dibedakan ke dalam 6 filum, yaitu 1. Chlorophyta atau alga hijau. Kelompok alga yang paling beragam karena ada yang bersel tunggal, koloni dan bersel banyak. Pigmen yang dimilikinya adalah klorofil yang mengandung karoten, contohnya Chlorophyta. Contoh Chlorophyta yang pertama bersel tunggal tidak bergerak atau Chlorella chlorozum. Yang kedua bersel tunggal dapat bergerak, Chlamydomonas. Berbentuk koloni tidak bergerak, Hydrodicton. Berbentuk koloni dapat bergerak, Volvo. Berbentuk benang, Spirogyra. Dan yang terakhir berbentuk lembaran atau ulva. Di samping ini ada gambarnya ya. Yang kedua, Phaeophyta atau alga coklat. Alga coklat ini sering disebut klep, yang merupakan protista laut terbesar dan paling rumit, berwarna kecoklatan karena memiliki pigmen yang dominan Vicoxanthin selain klorofil, karoten, dan xanthophyll. Contoh alga coklat yaitu Sargassum, Macrocystis, Ectocarpus, dan Fucus. Di bawahnya ada gambar-gambarnya ya. Yang ketiga, Rhodophyta atau alga merah, sering disebut rumput laut dan bersel banyak seperti lembaran warna merah karena mengandung pigmen phycoerythrin. Reproduksi susul dengan peleburan antara spermatozoid dan ovum menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi ganggang merah. Contoh Eucema spinosum, Gelidium, Hydromenia, dan Skinata. Gambarnya ada di bawahnya. Cangkep. Yang keempat ada Chrysophyta, ganggang keemasan, merupakan alga yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Tubuh ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Alga ini digolongkan ke dalam 3 kelas, yaitu kelas alga hijau kuning atau Xanthophyceae. Alga ini memiliki klorofil pigmen hijau dan xanthophyll pigmen kuning, karena itu warnanya hijau kekuning-kuningan. Contoh Faucheria. Yang kedua, alga coklat. Kelas alga coklat sampai keemasan atau Xerozopiaceae. Alga ini memiliki pigmen keemasan, karoten, dan klorofil. Tubuh ada yang bersel satu, contohnya Ochromonas, dan bentuk koloni, contohnya Sinura. Dan yang ketiga, kelas diatom atau Bacillariophyceae, ditemukan di permukaan tanah basah, misal sawah, got, atau parit tanah yang mengandung diatom warna kuning keemasan. Tubuh ada yang uniseluler dan koloni. Jenisnya tersusun atas 2 belahan, yaitu kotak atau hipoteca dan tutup epiteca. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara belah diri, contohnya Navicula, Panularia, dan Cyclotella. Contoh gambarnya ada di sebelah kiri ya. Dan yang kelima ada Euglenophyta adalah organisme bersel satu yang mirip hewan karena tidak berdinding sel dan mempunyai alat gerak berupa flagel sehingga dapat bergerak bebas. Euglena terdapat di air tawar, misalnya di sawah. Bentuk tubuh sel oval memanjang. Pada mulut sel terdapat sambuk atau flagel yang digunakan untuk bergerak. Dekat mulut terdapat bintik mata atau stigma yang gunanya untuk membedakan gelap dan terang.
Di dalam sitoplasmanya terdapat butir kloroplast yang berisi klorofil. Oleh karena itu, Euglena pernah contohnya Euglena viridis. Ini di bawahnya contoh dari Euglenopitta ya. Pyrrhopita, yang terakhir ada Pyrrhopita. Disebut juga dinoflagellata. Tubuhnya tersusun atas satu sel memiliki dinding sel yang dapat bergerak aktif. Ciri yang utama bahwa di sebelah luar terdapat celah dan alur. Masing-masing mengandung satu flagel. Alga api berkembang biak dengan membelah diri. Kebanyakan hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Contohnya adalah Perodinium. Alga api yang hidup di laut memiliki sifat fosforesensi, yaitu memiliki fosfor yang memancarkan cahaya yang kemampuannya disebut bioluminescence. Banyak ada contohnya Noctiluca dan Crabium sp. Peran protista mirip tumbuhan ganggang dalam kehidupan. Ganggang yang berupa plankton dapat digunakan sebagai makanan ikan, agar-agar sebagai bahan makanan kosmetik, dan formasi dari anggota Rhodophyta yaitu Euzomia gracilaria, Helidium, asam alginate sebagai bahan es krim, cat, kosmetik, dan tekstil. Bahan ini diekstraksi dari anggota Pyrrhopita yaitu Lemuria. Bahan makanan sebagai protein sel tunggal pasti dari anggota Saurophyta yaitu Chlorea. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.